السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد والحمد لله رب العالمين. Bapak Ibu sekalian, ini kajian terakhir sebelum mudik. Apa ada yang mau mudik ke Palestina? Ya. Alhamdulillah. Di sana banyak besi. Nah ini Pak, bisa dijual itu. Kalau beli kumpulin banyak. Taib, kita berhenti sejenak untuk buka-buka kabar perang. Kita bahas kali ini at-taklifus syar'i fi tarbiyatil aulad, mendidik anak di dalam menerapkan beban syariat. Jadi bagaimana kita sebagai orang tua, jadi mencari ilmu itu bukan untuk diri sendiri. Mencari ilmu itu realisasinya ku anfusakum wa ahlikum nara. Gimana anak istri itu juga bisa selamat dari neraka. Karena itu kewajiban kita. Karena Rasulullah mengatakan ma min abdin yastar'ihi lahu ra'iyatan. Tidaklah ada seorang hamba yang diberikan tanggung jawab termasuk rumah tangga. Yamutu yawma yamutu wa huwa ghashin li ra'iyatihi, mati dan ketika mati menipu keluarganya. Menipu. Kapan seorang laki itu dinyatakan menipu keluarganya? Ketika enggak didik secara sempurna. Meskipun antum sudah kasih fasilitas dunia lengkap, rumah gedong, mobil mewah, rumah pakaian ini Masya Allah perlintih, tapi agamanya nol, antum khianat kepada keluarga antum sendiri. Karena semua itu belum bisa menyelamatkan neraka mereka. Ku anfusakum. Nah, beban syariat itu ada tiga kelompok. Ada yang i'tiqadat, yang bangsa keyakinan. Makanya kita juga harus nanamkan, didik anak-anak kita terhadap keyakinan mereka itu enggak nyimpang. Keyakinan mereka tidak tercemar bid'ah, tahayul, khurafat. Keyakinan mereka itu tidak tercemar dengan syirik, menduakan Allah. Nah, yang keduanya adalah wa fi'lun, perbuatan. Salat, perbuatan. Zakat, perbuatan. Nanti kita bahas zakat ini. Gimana? Boleh dibahas enggak zakat? Kok diam aja Pak? Boleh dibahas enggak? Antum takut? Nah, itu. Kalau ngaji sama saya jangan takut ya. Kita bahas nanti zakat. Karena tidak populer di dalam Al-Quran. Itu nanti. Walaupun dia udah minta maaf. Kemarin saya mau bikin podcast yang agak seru, ternyata udah kedahuluan minta maaf. Iya, kedahuluan minta maaf.
nggak apa-apa. Tapi kita ingin luruskan aja nanti sejatinya bagaimana. Thayyib wa turukun, larangan. Jadi namanya syariat itu cuma 3 dimensi itu. Keyakinan, perbuatan, larangan. Ada yang dilaksanakan, ada yang dilarang. Nah, kata Imam Ghazali, fa'idha balaghas sabi, ketika anak itu sudah nyampe balik. Nah itu Pak. Makanya antum kalau sudah mulai anak itu balik harus prihatin. Makanya kenapa orang itu kalau sudah umur 40 disuruh prihatin dan doa prihatin, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tarda wa aslih li fi dzurriyyati, ya Allah perbaikilah anak cucu saya. Udah mulai prihatin itu. Kenapa Pak? Karena umur 40 itu udah turun kan, rata-rata 80. Kecuali saya ya 90-an lah. Agak dikit lebih. Jadi 40 naik antum nggak bisa unggul, turun apalagi. Makanya di dalam kitab Ayyuhal Walad karya Abu Hamid Al-Ghazali juga, siapa yang umurnya nyampe 40 kebaikannya tidak bisa mengungguli keburukannya, hendaknya menyiapkan tempat di neraka. Itu. Karena 40 yang kedua ini serba loyo Pak. Itu. Serba loyo. Orang semangat-semangat kawin lagi kan umur berapa? Ya 40-an, 50 itu. Tapi ke sini loyo. Turun semua ya. Pendengaran turun, penglihatan turun. Yang naik cuma 3, trigliserid, asam urat, kolesterol. Itu yang naik. Yang sering naik. Tuh. Makanya antum coba gini aja Pak. Antum dulu ketika umur 40 ngaji sekali duduk baca 2 juz bisa. Iya. Dulu anak umur-umur itu sekali duduk 5 juz. Sekarang 2 juz saja orang gelia. Itu. Sudah dipaksa itu nggak bisa. Mata ini ngantuk, malam maghrib aja udah ngantuk, ya kan? Ya enggak? Itu. Dulu antum begadang sampai jam 1 masih bergas. Itu. Turun. Apa yang antum bisa harapkan 40 tahun kedua yang serba turun ini? Kalau 40 yang naik tadi enggak bisa ngunguli kebaikan kita dengan keburukan kita. Nah itu. Anak itu fotokopi orang tua. Makanya kalau sudah umur 40 prihatin, jangan-jangan lebih buruk dari saya. Ya anak itu fotokopi Pak. Jadi antum jangan sekali-kali nyalain anak, jangan sekali-kali jadi sasaran anak, jangan sekali-kali ngambing hitamkan anak. Anak itu fotokopi sampean. Gitu. Kecuali anak tetangga itu ya. Ini anak kita, fotokopi. Kamu ini malas sholat. Oh dulu mungkin saya juga malas tuh. Kamu ini bengel banget. Diberitahu. Oh saya juga mungkin lebih parah dulu. Nah, itu. Kaca. Cerminan. Makanya fa'awwal wajibin alaihi, yang paling wajib pertama kali dilakukan oleh orang tua adalah ta'limu kalimatis syahada, mengajari 2 kalimat syahadat. Tuh, kalau sudah balik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa fahmu ma'naha, sambil dipahamkan artinya. Simpel aja. Nah,
artinya syahadat la ilaha illallah itu la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, Muhammad Rasulullah, tidak ada orang yang paling berhak diikuti secara mutlak kecuali Rasulullah. Nah itu aja, itu makna itu aja, nggak usah panjang-panjang aneh-aneh. Terukir di benak anak dalam-dalam, menjadi doktrinitas yang kuat, karena memang akidah itu isinya doktrinitas. Itu kan gitu. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Tidak ada orang yang paling berhak diikuti secara mutlak kecuali Rasulullah. Tuh. Wa illam yahsul dzalika bin nadhar wad dalil, dan enggak usah anak diajak untuk berpikir bertele-tele tentang ketuhanan. Belum waktunya. Makanya kalau ada pertanyaan-pertanyaan aneh baru kita bantah. Jadi soal masalah kaitannya dengan penanaman akidah ini, bagaimana caranya kita kasih pemahaman global. Baru kalau ada syubhat. Contoh gini, anak nanya, Pak, yang menciptakan saya siapa? Allah. Terus yang menciptakan Allah siapa? Ayo. Oh, itu bisa anak nanya gitu. Dan anak punya hak untuk tanya itu. Ayo, siapa yang bisa jawab untuk membantah anak kalau tanya, kalau yang menciptakan Allah siapa? Dapat 1 juta dari pengurus. Oh, Masya Allah. Ayo, silakan. Ya, siapa ini ya Pak ya? Silakan. Kalau terus Allah itu kayak siapa Pak? Itu anaknya anak. Itu. Nanti Allah kayak siapa? Tuh. Kalau Allah di mana? Sudah jelas. Allah fis sama. Dalilnya seorang budak yang sering disiksa, dikepukin oleh majikannya, mau dijual. Sebentar, saya tanya dulu dia. Aina Allah, di mana Allah? Fis sama, di langit. Udah. Wa man ana, siapa saya? Anta Rasulullah, engkau Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan kepada majikannya, i'tikha, merdekakan dia, fa innaha mu'minatun. Pertanyaannya, kalau anak itu nanya, Pak, Allah itu mirip siapa? Ya, jawab. Ini 500.000. Yang tadi 1 juta. Oh, ini bisa muncul. Pernah nggak anak-anak antum nanya itu? Ayo. Pernah. Tuh. Karena pertanyaan anak itu liar. Dan nggak ada yang bisa menghukum. Negara aja nggak bisa menghukum anak kok. Itu. Makanya Allah itu bebaskan sampai rufi'al qalam an salasin, catatan salah tidak salah, dosa tidak dosa Allah angkat dari 3 orang, wa anis sobi, dari anak kecil, hatta yahtalim, sampai dewasa. Itu anak itu bebas, nggak ada yang bisa menghukum. Allah aja nggak bisa menghukum anak itu. Allah angkat malahan. Ya. Ada yang jawab, silahkan. Ya, nggak ada berarti alhamdulillah, duit pengurus selamat. Nah, mau kehilangan 1 juta deh. Ikhwah sekalian, kalau dia bertanya, Allah itu yang menciptakan siapa? Suruh bilang seperti yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amantu billah. Karena itu ragu-ragu yang ditimpakan oleh syaitan. Pernah ada orang yang datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, ada sesuatu yang kalau saya itu ungkapkan, mending lebih ringan aku ditimpa benda langit yang paling besar. Apa itu? Was-was yang bisikan hati mengatakan,
Yang menciptakan langit siapa? Allah. Yang menciptakan bumi siapa? Allah. Yang menciptakan manusia siapa? Allah. Yang menciptakan Allah siapa? Maka kita diam, katakan amantu billah. Summa istaqim. Udah, amantu billah. Itu jawabannya. Berarti apa? Kita diamkan. Karena jawabannya tidak ada ilmu bagi kita. Latih. Tidak bicara di atas ilmu. Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lam, bicara atas nama Allah tanpa dasar ilmu. Lah kalau sekarang kita anak itu tanya, Allah itu mirip siapa? Antum jawab, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada apapun dan sesuatu apapun yang nyamai Allah. Kemudian antum sedikit aja bangun logika. Nah, kamu lihat enggak mobil di depan rumah itu? Iya. Mobil apa itu? Toyota umpamanya, atau Rolls Royce, atau Ferrari. Wah, hebat. Yang buat mobil itu sama dengan enggak dengan yang mobilnya? Nah, itu. Yang bikin mobil siapa? Oh, dia tunjukkan ini. Oh, itu tetangga saya, teman kelas saya, bapaknya kerja di pabrik mobil. Sama enggak dengan mobilnya? Mukanya, badannya. Enggak. Begitulah antara pencipta dan yang dicipta, enggak akan pernah sama. Apalagi di sini antara khalik dengan makhluk. Itu. Udah. Jadi enggak usah kita itu banyak bertele-tele masuk ke dalam ranah apa? Berdiskusi nalar, karena anak belum waktunya. Yang penting masuk doktrinasi dulu. Tuh, syahadat. Baik. Lanjut. Fa idza jaa waktu shalah, kalau sudah datang waktu shalah, wajib alaihi ta'allumut taharah was shalah, wajib mengajarkan bersuci dan salat. Gini, Pak. Cara ngajari salat, pertama perintahkan dulu. Jadi anak itu diperintah dulu. Soal nanti benar enggak benar, perintahkan dulu. Ayo salat. Makanya Allah menegaskan kepada laki-laki, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Perintahlah keluargamu untuk sholat dan yang sabar. Kenapa Allah kasih embel-embel yang sabar? Karena anak dan istri itu sama-sama amat potensi teledor sholat. Dan udah diulang-ulang, balik lagi. Kenapa, Pak? Karena istri potensi teledor, enggak terikat masjid, sholat kapan aja boleh, dan kerjaannya enggak ada yang apa? Enggak ada yang seperti antum, jam sekian sampai jam sekian. Itu kerjaan istri itu, apalagi dikerjai suami lagi. Wah, Masya Allah, Pak. Yang anak pertama sekarang ini sandalnya hilang minta ganti, yang anak kedua minta makan, yang anak ketiga minta pipis, rumahnya masih kumuh, cucian numpuk. Enggak ada waktu jam kerja mereka itu. Kalau antum ada jam kerja, lebih dikit aja ngomel-ngomel tuh kagak ada apa namanya lemburannya. Coba istri kalau minta lembur, ayo. Udah gitu pulang-pulang antum kerjai lagi. Itu bikin kopi, bikin teh, udah gitu macam-macam, udah gitu disemprot lagi, salah ini salah itu, udah stres dia. Udah gitu denger lagi kabar kawin lagi, udah stres. Itu namanya istri dikerjai suami. Itu. Gimana, Mas? Setuju enggak nih? Akhirnya apa? Mundur sholatnya. Ada jeda sedikit aja, Pak. Ada longgar sedikit, tetangga goda, Mbak. Tolong dong, Mbak, ceritain yang kemarin sempurnanya. Itu gosipnya masih belum lengkap. Mumpung nggak ada orang, Masya Allah. Berdua memang bukan orang, ketek apa? Mumpung ada orang lagi. Hebatnya itu, Pak. Mumpung nggak ada orang, berdua apa? Itu.
Doa ngobrol, makanya Masya Allah. Perempuan itu punya kelebihan 5 yang jarang dimiliki laki-laki. Satu, doyan ngobrol. Makanya jarang perempuan ketemu bertiga nggak saut-sautan itu. Makanya kata Taufik Al-Hakim, aku dianggap laki-laki paling cerewet, tapi setelah sama ibu-ibu paling pendiam. Kedua, doyan ngumpul-ngumpul. Nah itu, ngerumpi. Dan ngerumpinya perempuan nggak seperti laki. Laki ada yang ngerumpi. Ya kebetulan ngobrol, nunggu jam kerja masa ini, tiba-tiba ngobrol. Kalau ibu-ibu, satu, rekrutmen. Pakai rekrutmen. Jadi, jangan mbak, jangan ini, jangan. Mbak nggak bos. Seleksi. Dua, tematik. Gitu. Jadi, kalau membahas masalah ngerumpi itu tematik, tema gaji-gaji tetangga, bonus THR, macam-macam, tematik. Nah, yang ketiga, mukaddimahnya itu indah. Pertama, Mbak, mudah-mudahan kita semuanya dijaga oleh Allah dari sifat sombong, pelit, ya Mbak ya. Jangan kayak itu Mbak, Masya Allah itu Mbak, Masya Allah. Udah amin, ternyata kayak itu deh. Nah, yang ketiga, lebih mendahulukan apa daripada siapa. Kalau laki, rela mengorbankan apa untuk mendapatkan siapa. Kalau perempuan, rela mengorbankan siapa untuk mendapatkan apa. Paham nggak yang gue omongin? Tinggi banget nih filosofinya. Iya. Nah, yang keempat, sensi. Yang kelima, perasaannya itu. Nah di sini antum ingetin sholat. Ya anak juga begitu. Udah disuruh ke masjid, balik lagi. Kadang-kadang apalagi subuh Pak, banyak yang gagal. Kita udah bangunin 3 kali. Makanya tip membangunkan anak, di samping wastabir sabar, satu, kalau ruangannya itu mati, nyalakan lampunya. Apalagi ber-AC, tarik itu selimutnya. Kemudian setelah itu dudukkan, jangan langsung ditarik. Kalau bangun itu pun miring ke kiri, supaya apa? Enggak ngeliyeng. Nah, habis itu terakhir ditabok. Jangan. Dia jatuh lagi, tarik lagi, duduk lagi. Baru setelah itu dia insya Allah. Jadi bertahap. Itu lampunya dimatikan, dihidupkan. Kadang-kadang Pak sudah telaten, sudah ini, kadang udah di kamar nggak ada, di masjid nggak ada, ternyata di kolong tuh kursi. Anak-anak wastabir alaiha, yang sabar. Perintah. Kedua, mengajarkan tata cara sholat. Mulai. Jadi pertama-tama yang penting sholat dulu. Mau sekarang lengkap rukun syaratnya, yang penting sholat ke masjid. Apalagi anak-anak umur 4 tahun, 3 tahun, diajak ke masjid baru rukuk pergi lari. Ya, sujud hilang gitu. Namanya anak itu, kadang-kadang lompat sono lompat sini. Nah, yang ketiga, kita harus mulai ajarkan pukul kalau umur 10 tahun. Kemudian yang keempat, kita ajarkan manfaat sholat. Tuh, nah, manfaatnya dijelasin. Ruku manfaatnya apa, sujud manfaatnya apa. Nah, yang kelimanya, kita latih sholat berjamaah ke masjid. Nah, yang keenamnya, kita biasakan. Karena belum tentu sukses sekali 2 kali. Sukses berikutnya, kalau belum dibiasakan, maka bisa itu ala biasa. Ini cara didik anak sholat. Wa idza asya ila Ramadan wa jama'ani ta'allumi shaum. Kalau sudah masuk Ramadan, ajarkan puasa. Jangan ada istilah puasa meduk Pak ya. Tolong, ini ada salah-salah di antara orang tua. Nih, jangan sampai kita antum anggap remeh kesalahan mendidik. Contoh aja ya, di sekolah selalu saya wanti-wanti kurban. Kalau memang di sekolah itu ada kurban patungan, jangan ditanamkan kesalahan ini ke benak anak sampai anak itu lulus. Apa itu? Persepsi anak boleh kurban patungan 1 kambing 200 orang. Harus didik. Caranya gimana? Patungan, nanti setelah dapat 1 kambing,
di atas namakan salah satu gurunya. Boleh lewat yang prestasi, boleh yang teladan atau apa, kita kasihkan ke dia atas namanya. Biar terdidik yang benar. Korban itu satu kambing satu orang, bukan satu kambing 200 orang. Apalagi menurut versi hadis palsu, nanti kendaraan korban itu dinaiki yang berkorban. Coba 200 orang naik satu kambing, meletet. Itu lucu. Sapi aja itu nyungsep sapi, apalagi kambing 200 orang. Nah itu Pak ya, jadi dididik, jangan sampai tertanam kesalahan. Begitu juga sholat. Fa in kana lahu malun wa hala 'anil haul, zakat juga. Nah ini masih ada 10 menit, nggak ada tanya jawab, saya pentokin sampai jam 12 masalah zakat. Nih, boleh nggak? Kok nggak ada yang jawab nih? Oke. Ada orang yang mengatakan, atau ada statement yang mengatakan zakat itu tidak populer. Masya Allah. Di dalam Al-Quran, Pak, surat At-Taubah yang dia jadikan dasar itu, Allah menyebutkan zakat itu 4 kali, sedekah itu cuma sekali untuk menamakan zakat. Nggak ada. Apalagi di dalam surat Al-Baqarah, An-Nisa, Al-Maidah, semua dari mulai ayat awal sampai akhir ada kalimat zakat. Yang terakhir surat Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah. Zakat dalam surat At-Taubah sendiri memang Allah berfirman, fa in tabu wa aqamus salata wa atuz zakah. Nah kan gitu. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salata wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah. Nah itu. Bahkan Allah menyebutkan zakat lebih banyak daripada sedekah untuk mengatasnamakan zakat. Perlu diketahui gini Pak, di dalam Al-Quran dan Sunnah, sedekah itu kadang dipakai untuk mengungkapkan banyak hal, kadang digunakan untuk mengungkapkan kata-kata manis. Contoh, al-kalimatut thayyibah shadaqah. Nah itu berarti kata-kata yang manis itu sedekah. Nafkah wajib suami ke istri, ke keluarga, itu juga diungkapkan oleh Allah oleh Rasulullah sedekah. Contoh, la yunfikur rajulu ala iyalihi illa kana lahu sadaqah. Tidaklah ada seorang yang infak kepada keluarganya, nafkah keluarganya yang diberikan, melainkan baginya statusnya sedekah. Dan Allah juga mengungkapkan zakat itu dengan bentuk sedekah, dengan ungkapan sedekah. Itu ada di dalam firman Allah surat At-Taubah, innamas shadaqatu 'alal fuqara'i wal masakin. Pertanyaannya gini Pak, kenapa nafkah ini keluarga disebut sedekah, zakat disebut sedekah, dan pemberian kepada fakir miskin disebut sedekah? Karena semuanya hilang, nggak ada gantinya. Zakat juga dikasihkan, cuman status hukumnya yang beda-beda. Kalau zakat wajib, kalau sedekah sunnah, kalau nafkah itu wajib. Itu aja. Tapi Allah istilahkan sedekah. Kenapa? Karena itu pemberian dari atas ke bawah yang hilang, nggak ada gantinya. Makanya kalau antum sedekah, nggak akan ada ganti, seperti investasi maksudnya. Makanya Allah berfirman ketika memberi solusi riba, yamhullahu riba wa yurbis sadaqah. Allah melumatkan riba dan mengembangkan sedekah. Kenapa? Meskipun secara zahir itu hilang, secara materi nominal hilang,
tapi keberkahan itu Allah akan berikan ganti. Makanya di dalam hadis yang lainnya Rasulullah mengatakan, ma naqasat malun min shadaqah, tidak akan kurang harta karena disedekahkan. Intinya di dalam Al-Quran dan Sunnah, Allah kadang-kadang mengungkapkan zakat ini dengan ungkapan sedekah, dan juga Rasulullah mengungkapkan nafkah dengan sedekah. Kenapa? Karena sama-sama hilang, nggak ada gantinya. Dan juga kedua Pak, sedekah itu dari kalimat apa? Dari kalimat sidqun, jujur. Dan semuanya baik zakat, sedekah, nafkah menunjukkan kejujuran kita di dalam, kalau keluarga berumah tangga, kalau sedekah dalam mengeluarkan kebaikan, kalau zakat merawat harta, sidqun, sedekah, jujur. Kalau antum jujur, keluarin, kasih. Itu Masya Allah. Makanya Allah mengatakan, ya, mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali jannatin birabwatin asabaha wabilun fatal, tasbitan min anfusihim, ya maaf ya, siapa yang infak hartanya di jalan Allah dalam rangka meneguhkan keimanannya, tasbitan min anfusihim, jujur. Makanya kalau kita itu jujur, menunjukkan kejujuran kita, punya duit, kasih nafkah, kasih infak, kasih sedekah, jangan pelit. Itu wallahu a'lam bishawab. Nah, yang terakhir haji. Kalau haji ini nanti, kalau anak haji sebelum balik itu pahalanya ke orang tua, sah, tapi pahalanya ke orang tua. Tapi nanti ketika dia, apakah haji sebelum balik itu menggugurkan rukun Islamnya? Tidak. Makanya kalau dia diberikan Allah kemampuan lagi, nanti setelah balik harus haji lagi. Karena haji dia sebelum balik itu hanya sah, dan pahalanya kembali kepada orang tua, bukan bisa menutup rukun Islam dia. Ya, makanya nanti kalau sudah gede, punya biaya, maka dia harus haji lagi. Wallahu a'lam bishawab. Dan haji ke Mekah, dan potensi tahun ini kemungkinan bisa aja haji batal, ya, karena perang ini kemungkinan bisa lama, ya, karena mengerikan, karena yang mati itu pentolannya masalahnya. Itu makanya mudah-mudahan Allah kasih, ya, lerai selesai, ya, sehingga haji umroh lancar. Ini penerbangan ke Qatar batal semua ini, ya, umroh. Ya, ada yang umroh itikaf Qatar, ya, wassalam, ya, itu harus ganti pesawat. Saya akan ganti Garuda, karena kalau Qatar masuk ke area yang sudah dinyatakan area merah, lewat situ tembak. Nah, itu lewat situ tembak. Itu, ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan jalan keluar kaum muslimin, ya, semua, baik itu Timur Tengah maupun yang lainnya. Allah berikan akor, ya, dan tidak centang perenang terus perang. Karena Masya Allah, dari mulai saya kecil sampai sekarang ini nggak pernah dengar Palestina itu nggak perang. Nggak tahu Bapak dulu gimana lihat berita, dari zaman dunia dalam berita itu loh, sampai sekarang, ya, dunia dalam berita sampai sekarang. Masya Allah. Kita doakan kaum muslimin yang meninggal dunia, ya, terutama di Gaza dan yang lainnya, Allah berikan, ya, kebaikan, pengampunan, rahmat, ya, dan juga yang hidup dalam keadaan cacat, Allah berikan kekuatan, karena ada yang cacat permanen, ada yang, ya, badannya tidak bisa digerakkan kecuali kepala,
anak-anak bayi, anak-anak kecil yang tumbuh cacat, kita doakan mudah-mudahan mereka diberikan Allah kesabaran. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.